Saya akan membicarakan tentang anemia. Kalau andai kata kalian nanti menjadi dokter, biasanya gejala yang paling sering didapatkan pasien itu nyeri sendi, batuk pilek, mual muntah, sama gejala, dok saya kurang darah nih, gitu ya. Jadi pada saat kamu dapetin kurang darah, bener nggak dia anemia? Ya. Nah, gejala yang paling saya temukan pada saat pasien ke dokter itu paling banyak, tetapi kita tidak bisa melacak apa sih latar belakangnya. Ya. Kemudian pengobatannya juga biasanya kalau andai kata kita udah mendapatkan diagnosis anemia itu, baru kita lakukan terapinya. Ya, jadi jangan sampai kalau mendapatkan pasien anemia langsung kamu berikan asam folat, langsung kamu berikan sulfat ferrosus, atau kamu langsung berikan transfusi darah. Ya, boleh saja kamu lakukan seperti itu, tetapi kamu harus mendapatkan diagnosis utama pada kasus-kasus tersebut. Ya, karena apa? Karena pada saat kamu mendapatkan anemia berarti adalah suatu masalah klinik dan menjadikan suatu masalah kesehatan masyarakat. Kenapa? Biasanya kalau pasien mengalami anemia berarti ada malnutrisi atau kekurangan zat nutrisi makanan ataupun kekurangan dari kebersihan pasien tersebut termasuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi bisa menjadikan suatu masalah kesehatan masyarakat. Nah, secara per definisi untuk kasus untuk anemia itu adalah suatu penurunan sel darah merah ataupun eritrosit dan kita mengalami penurunan kadar hemoglobin sampai dengan di bawah angka normal. Ini adalah WHO terbang dulu nih tahun 72. Jadi kalau kita lihat secara HB biasanya kalau anak-anak 6 bulan sampai 6 tahun sampai 11 gram persennya atau per desiliter, 6 sampai 14 tahun dianggap anemia jika di bawah 12 gram per desiliter, kalau dewasa pria di bawah 13 gram, wanita hamil itu bisa 11 atau 10 gram, pada wanita tidak hamil 12 gram per desiliter. Tetapi pada saat kita mendapatkan kasus-kasus seperti ini, kita terkadang mendapatkan kriteria anemia itu adalah di bawah 12 gram per desiliter. Ya, itu anemianya biasa dikatakan anemia sangat ringan sampai dengan angka 10. Tapi kalau anemia ringan, dia angka 8 sampai 10. Anemia sedang, dia angka 6 sampai 8 HB-nya, dan anemia berat di bawah 6. Atau kita sering bilang anemia grafis. Nah, pada saat kamu mendapatkan seperti ini, maka kamu harus dekatin pasien, kamu anamnesis pasien tersebut melalui dengan status performance-nya itu bagaimana. Ya, kamu lihat apakah memang dia mempunyai riwayat keluhan, lemah, letih, lesu, mudah layu, nggak mau makan, ada mual, ada kembung, ada gangguan pencernaan, ada diare, kamu lacak semuanya. Ya, mengakibatkan gangguan dari reabsorpsi makanan atau penyerapan makanan sama gangguan dari pengeluaran makanan yang berlebihan. Ya, mual muntah yang mengakibatkan gangguan dari penyerapan ususnya, kemudian dia tidak mau makan, ataupun lemah letih lesunya, kamu lacak. Baru kamu lacak apakah ada riwayat perdarahan, menstruasi berlebihan, gusi berdarah, mimisan, ya, ada gangguan lebam-lebam, kamu lacak di situ. Kemudian baru kamu telaah tentang obat-obatannya, ya. Kemudian dengan riwayat apakah memang dia ada demam, ya demam naik turun nggak jelas gitu. Kalau dia kata kamu mendapatkan naik turun nggak jelas, hati-hati mengalami kelainan darah yaitu sampai dengan ke arah kanker atau ke arah malignansi. Kemudian kamu evaluasi tentang penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan ini artinya apa? Kalau andai kata berat badannya itu luar biasa hebat, bisa jadi adalah suatu penyakit kronis. Penyakit kronis itu bisa DM, bisa hipertensi sampai gangguan ginjal, ya. Kemudian bisa juga akibat penyakit HIV, penyakit autoimun, itu yang harus kamu lacak. Kenapa dok itu harus dicari? Pada saat terjadi penurunan berat badan hebat, berarti terjadi hiperkatabolisme atau hipermetabolisme berat yang mengakibatkan penggunaan darah yang akan dilakukan secara berlebihan. Akibatnya berat badan akan mudah turun. Nah, kemudian gejala umum anemia, tadi kan disebutin ya, lemah letih lesu, kemudian nggak ada energinya, mudah layu, ya. Pada saat kamu lakukan seperti itu, maka kamu harus melacak gejala sistem tertentu sesuai penyakit dasar. Ada nggak ya kira-kira gangguan mual muntah? Ada nggak ya kira-kira gangguan mata kuning? Ada nggak ya terjadi gangguan untuk muntah darah? Kemudian apakah ada, halo, kayaknya ada yang nyala ya? Ya, udah mati.
Ya, kalau andai kata gejala seperti sudah ketahuan, kita lihat sampai mata kuning, kemudian adakah memang buah air kecil yang berwarna merah darah, ataupun BAB yang berwarna merah kehitaman, nah itu kamu lacak tuh, supaya mendapatkan sistem dasar mana yang menjadikan suatu penyakit anemia. Nah, di sini juga ada riwayat penyakit keluarga, ataukah memang dia suatu gangguan genetik, autosomal dominan, ataupun autosomal recessive, ataupun sex-linked traits ya. Maksudnya adalah penyakit genetik ya. Biasanya kalau andai kata di penyakit dalam, kita selalu lihat kira-kira keluarga tersebut mempunyai gangguan nggak. Contoh, thalassemia gitu ya. Thalassemia berarti ada gangguan pada saat terjadi pembentukan sel darah merah akibat dari kelainan genetiknya. Ya. Nah, selanjutnya juga kita harus lihat dari pemeriksaan fisik. Kulit tampak pucat nggak sampai kuku-kukunya kamu lihat. Ya, kemudian pada kulitnya juga tampak kering apa tidak. Kalau kering berarti dia mengalami kelainan yang sudah kronis. Apakah berwarna kuning apa enggak? Kalau memang dia kuning pada bagian kukunya atau kulitnya berwarna kuning atau kelainan ikterik berarti terjadi lisis pada darahnya. Bisa jadi pada malaria, bisa jadi kelainan darah akibat kelainan pada hati, ya. Ataupun anemia aplastik ataupun anemia hemolitik autoimun atau AIHA. Ya, kamu lacak itu. Matanya juga sama, dia tampak pucat. Jangan kamu bilang anemis ya, tapi pucat. Kalau anemis berarti secara laboratorium. Jadi konjungtiva pucat. Ya, kalau dia kata dia pucat, positif, kita bisa lihat. Ataupun dia tampak skera ikterik atau berwarna kuning, berarti terjadi lisis pada darah merahnya. Kamu juga lacak untuk mulutnya. Adakah memang papil lidah atrofi? Jadi pada saat kamu lihat, gambarnya jadi berwarna merah. Ya, kemudian dia berbintil-bintilnya kelihatan lebih kecil. Nah, itu papil lidah atrofi. Kamu juga periksa kelenjar limfa atau kelenjar getah benih bagian leher, bagian aksila, ya, ataupun bagian supraklavikula. Kamu lacak apakah terjadi pembesaran atau tidak. Kemudian kamu juga periksa tulang dada. Dok, kok tulang dada? Tekan tulang dadanya. Ditekan dengan tangan kamu. Kalau memang dia didapatkan rasa nyeri, curiganya adalah anemia aplastik. Ya, anemia aplastik. Ya. Itu anemia yang diakibatkan oleh kelainan genetik terhadap produksi sel darah merah, putih, ataupun trombosit. Ya, yang terakhir adalah didapatkan ada gambaran organomegali. Organomegali yang paling sering didapatkan adalah splenomegali dan hepatomegali. Kalau memang didapatkan splenomegali, wah biasanya itu adalah pencurigaan thalassemia. Kalau hepatomegali bisa terjadi gangguan ataupun fraktur, bukan fraktur, tapi kerusakan pada pembentukan sel darah merah yang mengakibatkan dia kelainan secara sistem hematologi. Biasanya pun terlihat lebih banyak pasien tersebut yang mengalami hepatomegali dan splenomegali tampak ikterik keduanya. Ya. Kemudian pembagian anemia, kita bisa bagi berdasarkan penyebab dan etiologi. Jadi penyebabnya bisa akibat kekurangan, defisiensi, ataupun dia akibat dari overload, atau akibat malnutrisi, ya. Kemudian kita bisa lihat dari morfologinya, kita lihat berdasarkan indeks eritrositnya, dari MCV, MCH, dan MCHC. Ya kalau MCV itu volume, kamu bayangkan ini adalah ruangan kamar kamu itu 4x4 contohnya. Ya normalnya 80-100 ya pada pasien tersebut. Nah, MCV-nya ternyata MCV turun jadi 70 contohnya. Berarti kamar darah tersebut, sel darah merah itu menurun menjadi sekitar 4x3 gitu contohnya. Itu adalah MCV. Kalau MCH itu isi. Isi kamar kamu ada meja, ada kursi gitu ya. Ada lemari gitu. Tapi kalau MCH-nya turun, harusnya di bawahnya kan paling bawah 26. Ya, jadinya kayak cuma 21 gitu. Berarti dia mengalami kehilangan tempat tidurnya atau kursinya, yang artinya adalah sel darah merah tersebut mengalami penurunan isi struktur dari dalam sel tersebut. MCHC adalah rumus dari keduanya. Ya. Kemudian berdasarkan dari nilai hemoglobin, jadi kita bisa lihat dari angka Hb-nya. Yang tadi saya sebutkan 68, 8, 10, 10 sampai dengan 12 ataupun di bawah. Nah, etiologinya bisa akibat hemoragik atau kehilangan darah, kegagalan pembentukan seperti aplastik, defisiensi dan penyakit kronis, kemudian peningkatan penghancuran hemolitik. Ya. Morfologinya adalah mikrositik hipokromik, jadi sel darah merah itu mengalami pengecilan dan mengalami penipisan dari struktur dari sel darah merah tersebut. Jadi sel darah merah contohnya 4x4, ukurannya jadi 3x3 dan isinya pun jadi lebih pucat. Ya. Normokromik mikrositik itu berarti isinya masih sama normal tapi sel darahnya mengecil.
Itu ada lagi, yang satu lagi adalah makrositik. Makrositik itu sel darahnya biasanya sifatnya megaloblastik atau mengalami pembesaran pada sel darah merah itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran tadi nilai hemoglobin ya 8-10 itu yang ringan, sedang itu 6-8, severe itu di bawah dari 6 gram per desiliter. Jadi kalau Anda kata kalian mendapatkan anemia grafis, berarti dapatkan anemia berat yang berada di bawah 6 gram per desiliter. Dan anemia refraktor adalah anemia yang terjadi berulang-ulang. Berarti kalau kamu mendapatkan anemia refraktor, yang paling sering adalah anemia akibat defisiensi besi ataupun anemia akibat thalassemia. Ada thalassemia mayor, ada thalassemia minor. Kalau dikatakan kamu mendapatkan thalassemia mayor, berarti dalam sebulan itu bahkan akan melalui transfusi berulang-ulang. Tapi kalau thalassemia minor, biasanya kamu dalam waktu setahun itu bisa hanya sekali sampai 2 kali mengalami gangguan untuk transfusi berulang pada pasien tersebut. Biasanya pasien thalassemia itu tergantung mood ataupun tergantung dari reaksi radang kasus-kasus pasien tersebut. Nah, ini ada anemia aplastik. Anemia aplastik itu sifatnya jarang sebenarnya. Di Eropa aja sekitar 1,4 sampai 2 orang itu per 1 juta penduduk per tahunnya didapatkan dengan anemia aplastik. Sedangkan untuk Asia Timur dan Asia Tenggara sekitar 7 sampai 10 orang per 1 juta penduduk per tahunnya didapatkan dengan anemia aplastik. Ya, jangan berharap kita jadi salah satu orang tersebut. Di mana kasusnya adalah 50% tidak diketahui, tetapi bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obat klorafenikol, benzen yang ada di rokok ataupun di bahan bakar, radiasi ya pada oven, ada pada kompor induksi gitu ya, ataupun pada ruang radiologi gitu, harus hati-hati. Virus bisa Epstein-Barr virus ya, sampai dikatakan virus COVID pun bisa membantu untuk terjadi resiko kelainan pada genetika tersebut. Kemudian bisa Fanconi syndrome atau yang sifatnya dari kongenital. Ya. Nah, pada kasus-kasus seperti ini, biasanya yang terjadi adalah terjadi gangguan sel induk atau sel pembentukan untuk produksi dari sel darah tersebut. Akibatnya terjadi kegagalan stroma microenvironment, ya, terjadi defisiensi growth factor, dan terjadi supresi imun pada sumsum tulang. Jadi pada saat pasien-pasien tersebut mengalami anemia aplastik, berarti terjadi kegagalan sistem imunitas terhadap sumsum tulang dan mengakibatkan kegagalan dari produksi growth factor itu sendiri. Sehingga pasien-pasien tersebut tidak terjadi pematangan pada sel darah merah maupun sel darah putih dan trombositnya. Gejala klinisnya adalah terjadi anemia, pasti, ya gambarnya juga tidak dapat membentuk sel darah merah. Ya, terjadi perdarahan. Ya, kenapa? Karena trombositnya pun tidak akan terbentuk. Dan pasien tersebut akan mudah terjadi infeksi. Ya, karena leukositnya tidak bisa terproduksi dengan baik. Pada saat pemeriksaan fisik, praktis kalian akan mendapatkan gejala anemia. Ya, gejala anemia berarti mata tampak pucat, kemudian bisa tampak lidah atrofi, kemudian kuku tampak pucat, ya, kemudian pasien biasanya bisa demam yang akibat infeksi. Di sini tidak kalian temukan adanya organomegali, dan jika memang didapatkan ada gambaran organomegali, maka tolong pikirkan bukan akibat dari anemia aplastik. Ya, jadi kalau kalian mendapatkan pasien dengan perdarahan, ada infeksi, kemudian trombositnya rendah, kemudian adanya tanda-tanda anemia, tetapi tidak ada pembengkakan hepar atau pembengkakan pada limpa, langsung kalian singkirkan untuk anemia aplastik. Ya. Kemudian, sebentar. Ya, selanjutnya adalah pada saat kalian mendapatkan pasien-pasien dengan gejala klinis seperti ini, maka pada laboratorium kalian akan mendapatkan pansitopenia. Pansitopenia adalah pasien tersebut mengalami penurunan kadar Hb, penurunan kadar leukosit, dan penurunan kadar trombosit. Jadi kalau kamu mendapatkan Hb rendah, namanya anemia. Kalau kamu mendapatkan leukosit rendah, namanya leukopenia. Dan kalau kamu mendapatkan trombosit rendah, namanya trombositopenia. Jika kamu dapatkan 2 faktor itu rendah, namanya bisitopenia. Tapi kalau ketiga faktornya itu menurun atau rendah, namanya adalah pansitopenia. Dan biasanya pasien-pasien tersebut itu akan mengalami jumlah retikulosit yang menurun karena tidak terdapat pematangan dari sel darah merah tersebut. Ya, jadi kalau andai kata kamu mendapatkan pasien dengan retikulositnya
menurun, ya sudah, curiganya adalah terjadi anemia aplastik. Nah, selanjutnya adalah eritrosit, biasanya mungkin bisa makrositik, bisa juga normositik. Ya. Kenapa? Karena dia terjadi kegagalan untuk pembentukan struktur pada dalam sel darah merah tersebut. Ya. Sehingga seperti kopong, dia hanya membentuk luarnya, tapi dia tidak bisa membentuk strukturnya. Kemudian kita bisa lihat absolute neutrophil count-nya bisa lebih rendah, ANC-nya bisa lebih rendah, karena pada kasus-kasus seperti ini, sel darah putih juga tidak terbentuk secara maksimal. Nah, bagaimana sih dok cara pengobatannya? Nah, biasanya pada kasus-kasus dengan anemia aplastik, kita bisa memberikan steroid sebenarnya, tetapi tidak bisa maksimal. Kenapa diberikan steroid? Karena pada pasien tersebut mengalami kegagalan sistem imunitas, terjadi supresi sistem imunitas. Maka kita bantu dulu untuk memperbaiki sistem tersebut. Kita bisa berikan dengan ATG, kita bisa berikan dengan sikosporin, ya itu adalah suatu senyawa DMARD ya, atau untuk meningkatkan imunitas pada sistem tersebut ya, pada pasien anemia aplastik. Kita juga bisa berikan terapi androgen, ataupun kita hemopoietic growth factor karena di dalamnya terjadi defisiensi growth factor. Kita bisa berikan terapi suportif, itu biasanya pada pasien-pasien dokter umum ataupun dokter spesialis, kita bisa berikan antibiotik, ya, ataupun kita sarankan untuk dokter spesialis untuk memberikan transfusi PRC ataupun transfusi whole blood. Kenapa dikasih whole blood? Kenapa nggak pakai red cell? Kalau whole blood itu berarti semua faktor dari sel darah itu ada di situ, baik trombosit, baik leukosit maupun eritrosit itu sendiri. Akan tetapi resikonya adalah terjadi demam pada pasien tersebut. Dan yang terakhir kita bisa lakukan dengan transplantasi sum-sum tulang atau bone marrow transplantation. Jadi ini adalah transplantasi yang keren ya, tetapi tidak semua orang mau dilakukan transplantasi sum tulang tersebut. Karena dia butuhkan penyesuaian sekitar 3 bulan sampai dengan 9 bulan untuk pemberian imunosupresan supaya tidak terjadi reaksi penolakan pada pasien tersebut. Nah, prognosisnya bagaimana? Untuk pasien-pasien tersebut, survival rate-nya sekitar 3-6 bulan jika tidak dilakukan pengobatan. Karena meninggalnya karena mengalami infeksi yang sifatnya multiple, atau kita bilang sampai mendapatkan gangguan sepsis, hingga didapatkan adanya GIC dan perdarahan. Nah, jadi kalau andai kata kamu dapatkan pasien dengan anemia aplastik, ya, tolong hati-hati. Anemia aplastik berarti terjadi kegagalan, malfungsi pembentukan sel darah. Selanjutnya adalah terjadi anemia defisiensi Fa atau zat besi. Ya, di sini adalah kasus yang paling banyak, kasus yang paling disukai oleh seorang dokter karena obatnya pun gampang, nggak susah. Biasanya kasus anemia defisiensi zat besi adalah sifatnya kronis, ya. Di Amerika tampak memang sepertiga sampai dengan setengah wanita sehat itu cadangan besinya rendah. Ya, 10% dari jumlah ini menderita anemia defisiensi zat besi. Biasanya pada saat seperti ini kita dapatkan cadangan besinya itu turun ya dengan serum ironnya dan saturasi travelnya juga sangat rendah dan didapatkan dengan gambaran anemia defisiensi besi. Biasanya nanti bentuknya sel darah merahnya adalah mengalami gambaran mikrositik hipokromik. Etiologinya biasanya akibat dari asupan yang tidak adekuat. Jadi kalau kamu makannya ya hanya malas-malasan, atau pasien makan pinginnya diet atau ngurangin zat besi yang cukup banyak, ya. Bisa juga akibat dari malabsorpsi. Dok, kenapa malabsorpsi? Di sini pada pasien-pasien yang mengalami gangguan pada pencernaan. Ada dispepsia yang diakibatkan oleh gastritis, mukosa lambungnya rusak, terdapat adanya enteritis, ataupun terdapat adanya irritable bowel syndrome atau peradangan usus, yang mengakibatkan resapan untuk serum ferritin atau serum besi ini tidak bisa masuk ke dalam usus lebih baik. Akibatnya terjadi defisiensi zat besi. Ya, bisa juga malabsorpsinya akibat kamu contoh habis makan steak, contoh double steak gitu ya, ataupun makan steak 21 atau abuba. Tapi kamu setelah itu beri es teh gitu. Nah, es teh itu ternyata pengikat zat besi yang paling kuat, sehingga zat besi itu tidak masuk ke dalam sel tubuh kamu sendiri, dan akibatnya terjadi malabsorpsi. Akibat yang lain adalah perdarahan kronis. Contohnya adalah gastritis kronis, terjadi pada sakit pasien mual muntah, didapatkan adanya rembesan sel darah pada dinding mukosa lambungnya, sehingga didapatkan adanya perdarahan yang sifatnya lama dan tidak terlihat. Nah, itu
biasa terjadi gambaran dari anemia defisiensi besi akibat perdarahan yang kronis. Bisa juga akibat dari gangguan eh, CKD atau chronic kidney disease, penyakit jantung kronis yang sifatnya menggunakan hemodialisa. Ya, pasien hamil dan menyusui. Itu kenapa hamil bisa mengakibatkan seperti itu? Hamil itu bisa defisiensi besi, bisa defisiensi folat. Karena didapatkan pada si janin yang merupakan suatu penceri ulung pada kasus pasien tersebut. Ya, jadi penceri ulung untuk zat besi dan zat folat sebagai sumber nutrisi mereka. Yang berikutnya adalah pasien menyusui. Nah, pada saat pasien menyusui itu, pasien-pasien tersebut membutuhkan energi yang lebih tinggi. Ya, pada saat kalian mendapatkan DD atau punya janin, ya biasanya kita butuh suplementasi ekstra untuk makanan atau sumber energi. Bentar. Nah, selanjutnya adalah pada saat pasien mengalami gangguan hemolisis intravaskular atau hemoglobinuria. Ini contohnya adalah pasien-pasien mengalami DIC atau sepsis. Jadi, kalau pasien mengalami infeksi, kemudian infeksi ini cukup jauh, kemudian dia akan menjalar sampai ke organ ginjal, sampai ke organ hati, dan mengalami kerusakan sistem hematopoietiknya. Permisi, Dok. Suara saya masuk nggak? Enggak, Dok. Nggak masuk. Baru masuk, Dok. Tadi sempat nggak masuk, Dok. Nggak masuk, ya. Sekarang masuk nggak? Tadi pas masih di patogenesis. Patogenesis habis itu keputus. Izin, Dok. Sekarang masih di mute, Dok.
Izin dok, sekarang masih di mute dok. Ya, suara saya masuk? Masuk dok. Halo. Izin dok, masuk dok. Suara saya masuk apa tidak? Masuk dok. Masuk ya? Oke. Kita mulai lagi ya. Suara saya sempat error kayaknya. Ya. Jadi kalau andai kata kalian mendapatkan dengan gambaran seperti tadi, ya, kemudian kamu lihat dari hasil labnya, kemudian terjadi gangguan pada ini tadi slide sampai sini ya, gangguan pada penyerapan, ya pasien ibu hamil, kemudian makanan yang nggak masuk banyak, ya terjadi perdarahan yang sifatnya kronis akibat dia mual muntah, ya. Jadi kalau andai kata kamu mendapatkan seperti itu, hati-hati dengan defisiensi zat besi. Ya, tadi kan sudah ada penurunan ferritin, kemudian ada penurunan aktivitas sitokrom, disfungsi neurologik, dan penurunan sekresi asam lambung, sampai dengan pengecilan dari mukosa mulut maupun mukosa pada lambung itu sendiri. Nah, jadi kalau andai kata kamu mendapatkan pasien dengan defisisi zat besi, maka secara garis besar dia tidak akan membentuk sel darah merah yang baik, termasuk struktur dan isinya. Jika memang struktur dan isinya berfungsi dengan baik, maka tidak terjadi pembentukan dari sel yang baik untuk sarafnya, pembentukan dari sel yang baik untuk pada bagian usus dan lambungnya, sehingga penyerapan tidak maksimal. Maka yang terjadi adalah anemia yang sifatnya kronis. Nah, secara umum gejala klinisnya adalah gejala anemia, lemah, letih, lesu, gitu ya. Kita dapat korelasikan dengan gambaran hemoglobin yang biasanya tampak rendah tetapi gejala tidak khas, ya. Ada gejala rasa tidak nyaman ataupun iritabilitas, ada nyeri kepala, rasa melayang, pusing, terjadi gambatan seperti orang yang lebih mudah bengong gitu ya, perlambatan respon neurologik. Jadi kadang-kadang kita respon stres lagi di mana gitu, bengong dulu baru respon. Jadi harus hati-hati. Dan yang terakhir, pasien tersebut biasanya suka makan makanan yang aneh atau suka misalnya gigit-gigit rambut ya, ataupun makan kertas, gigit jari, gigit kuku. Nah, itu akan membuat sensasi rasa kenyang itu terjadi pada pasien-pasien tersebut. Ya, sehingga dia mengalami malnutrisi. Ya, atau kita bilang pika. Pemeriksaan fisik biasanya didapatkan gambaran pucat, lidah licin, dan berwarna merah, ya, mudah sariawan. Jadi pada colitis angularis di bagian ujungnya mudah kering dan mudah berdarah ya, bagian ujung bibir kalian ya. Kemudian mudah kolinikia, gangguan pada pertumbuhan kuku, mudah terjadi perdarahan pada retina, ada pembengkakan pada bagian limfa. Ya, pada kasus-kasus defisiensi besi, biasanya kalian susah membedakan apakah memang benar ini defisiensi besi ataukah memang diakibatkan oleh thalassemia. Jadi kalau ada kata thalassemia, kamu harus periksa HbF-nya, kamu harus periksa dengan serum protein erythropoiesis-nya, kamu harus periksa dengan sex linked-nya, dan kamu periksa gambaran darah tepinya. Apakah gambaran darah tepinya sesuai dengan gambaran ke arah sickle cell anemia, yang membentuk selnya sel darah merah tidak lengkap ya. Sedangkan pada gambaran pada anemia defisiensi besi dia campur, ada yang utuh, ada yang bursel, ada yang bertiga sel pensil, ada yang sickle cell anemia. Ya. Jadi pada saat kamu mendengar seperti defisiensi besi, biasanya bentuk dari sel darah merah tidak sama. Termasuk salah satunya thalassemia. Biasa digolongkan dengan golongan ke anemia defisiensi besi. Nah, secara laboratorium, ya tadi disebutkan ada anisositosis, ovalositosis ringan, ada sel target, ada sel pensil, ya. Kemudian ada gangguan MCV yang rendah, MCH yang rendah, dan ada penurunan kadar retikulosit. Pada saat seperti itu, maka kamu pastikan apakah benar jumlah eritrosit, hemoglobin, dan hematokritnya rendah. Kalau memang rendah, maka kamu harus lakukan untuk pemeriksaan tahap lebih lanjut. Trombositosis bisa nggak? Trombositosis bisa terjadi. Kenapa? Pada saat kamu misalnya bertugas untuk menambal rumah yang bocor gitu ya. Nah, tapi biasanya patokannya adalah jumlah air yang ada dalam rumah tidak boleh lebih banyak lagi. Jadi anggaplah ini ada pipa, kamu sebagai trombosit, nah ternyata darahnya kok makin sedikit, maka biasanya trombosit akan menganggap
bahwa pipa tersebut mengalami kebocoran. Yang terjadi adalah trombositosis pada pasien-pasien tersebut. Jadi kalau pasien tersebut risikonya trombositosis, maka berarti menganggap dari adanya kejadian anemia. Bisa terjadi akibat perdarahan, padahal bukan. Nah, pada saat kita lakukan bone marrow function, kita akan lakukan ada seluruhitas, ya, ada gambaran sideroblas, ada gambaran eritoblas yang kecil, ya, tapi gambaran sideroblasnya cenderung rendah, ya. Tapi terdapat gambaran sel eritrosit yang cenderung kecil. Serum ironnya rendah, TIBC-nya tinggi, dan ferritinnya kurang dari 10 mg per liter. Maksudnya apa? Zat besi pada tubuh kita mengalami perendahan atau mengalami penurunan. Maka biasanya kita menganggap membutuhkan transportasi yang banyak. Nah, transportasinya itu atau mobil boxnya namanya TIBC. Nah, kita membutuhkan mobil boxnya lebih banyak. Kita buat mobil boxnya harusnya 2 jadi 4. Ya, dengan maksud adalah mempercepat pemutaran dari zat besi yang namanya serum iron ini sendiri. Nah, tetapi terjadi kegagalan karena kegagalannya bukan dari mobil boxnya, tetapi kegagalan dari serum ironnya. Jadi yang di bawah mobil boxnya harusnya bisa 1, ya, ternyata yang keluar cuma setengah, mungkin diambilnya cuma seperempat. Itu yang terjadi pada pasien-pasien dengan anemia defisiensi besi. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat di laboratorium ada perbandingan perbedaannya, ya. Secara anamnesis dan laboratorium kita bisa lihat apakah memang terjadi chronic blood loss apa tidak. Kita bisa lakukan dengan pemeriksaan endoskopik pada saluran pencernaan. Ya, jika memang defisiensinya besi, serum area rendah, TIBC tinggi, kemudian transfernya juga tampak rendah, ya. Apa namanya yang kita sebut dari serum ferritinnya juga rendah. Pada thalassemia, serum area tampak tinggi, tapi TIBC rendah. Maksudnya apa? Pada saat kita seperti ini, kok dok tadi kan disebutkan thalassemia kan defisiensi besi, disebutkan maksudnya. Tetapi pada thalassemia, defisiensi besinya akibat dari TIBC yang rendah. Ya, jadi dianggapnya ternyata pasien-pasien tersebut kok nggak bisa mendapatkan suplementasi yang baik, bentuk sel darah merahnya kok semuanya mengecil semua, maka kita anggap adalah defisiensi besi. Ternyata pas kita periksa serum iron, TIBC dan transferinnya didapatkan adalah serum ironnya tinggi tapi TIBC-nya rendah. Ya. Pada anemia sideroblastik, serum ironnya tinggi, TIBC rendah juga, sama dengan gambaran thalassemia. Tetapi untuk pasien yang penyakit kronis, biasanya iron defisiensi, ya, atau serum ironnya rendah, kemudian TIBC-nya rendah, dan transfernya juga tampak rendah. Tapi pada gambaran bone marrow storage iron-nya ternyata kita dapatkan tampak tinggi, kecuali dengan iron deficiency. Nah, akibatnya pengobatan pada kasus anemia defisiensi besi itu membutuhkan tidak hanya diet rendah yang cukup, ya. Jadi kamu harus memberikan pasien-pasien tersebut harus makan yang banyak tinggi zat besi, ya. Kamu harus memberikan makanan-makanan yang makan daging merah gitu, ya, bayam, ati, ampela. Tetapi kalau andai kata pasien tidak bisa, maka kamu bisa berikan oral iron terapi atau kita berikan suplementasi oral. Ya, jika dietnya tidak cukup, ya, kemudian dia lebih murah, lebih hemat, ya. Kemudian bisa diberikan bersama makanan, kita bisa berikan selama 12 bulan sampai dengan HbA normal. Kita bisa berikan dosis selama 3 hingga 4 kali, bisa 1 jam sebelum makan, bisa 1 jam setelah makan, ataupun bisa bersama makanan. Efek samping biasanya tidak nyaman pada bagian perut. Jadi maksudnya pada saat kalian berikan defisiensi oral iron terapi ini sendiri, maksudnya adalah jika pasien tersebut tidak bisa makan yang tinggi zat besi dengan baik, atau pasien tersebut seorang vegetarian gitu, ya, kamu bisa berikan. Tapi kalau andai kata dia bisa makan walaupun tidak cukup banyak, kamu bisa berikan dosis sekali sehari. Ya, contoh maltoferol atau sulfacerosus, ya, kamu bisa berikan 1 hingga 2 kali sehari pada pasien-pasien dengan defisiensi besi yang bisa makan. Ya, tetapi kalau pasien tersebut ternyata tidak bisa makan, terjadi malabsorpsi, mual muntah, maka kita bisa berikan parenteral iron terapi. Kita bisa berikan seperti Venofer, kita masukkan ke dalam infus, ya, bisa dalam dextran ataupun dextrose, atau dimasukkan dalam NaCl. Ya, kita berikan habis dalam 1,5 jam, dan biasanya kita evaluasi setiap bulan sekali sehari. Cuma biasanya pasien bosan. Jadi kita berikan setelah 3 hari berturut-turut, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kemudian kita berikan suplementasi oral. Ya. Dan kita harus hati-hati dengan reaksi anafilaksis, apakah memang dia alergi apa tidak. Nah,
Kalau dikatakan kalian mendapatkan anemia defisiensi besi, maka edukasi yang paling penting adalah pasien tersebut mau makan makanan bergizi tinggi, berprotein tinggi, ya jangan suka makan makanan yang lain ataupun suka ngemil seperti cemilan-cemilan gorengan tepung ataupun makanan cemilan yang tidak mempunyai kadar zat besi yang banyak seperti makan cireng gitu ya atau roti bakar yang biasa. Bisa dirubah menjadi roti isi, sosis, bisa menjadi berubah menjadi cireng isi daging gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya mempermudah pasien supaya dia bisa mendapatkan nutrisi serum yang lebih baik. Nah, selanjutnya adalah anemia megaloblastik dan anemia hemolitik autoimun. Pada saat kamu mendapatkan pasien-pasien seperti ini, maka biasanya kita harus lihat pada anemia megaloblastik biasanya kekurangan koenzim dari asam folat dan B12 untuk mensintesis DNA yang sifatnya normal. Dan sifat pada sintesis RNA biasanya tidak mengandung koenzim, terjadi giantisme, ya nuklear sitoplasmik asinkron. Gambaran klinisnya adalah terjadi anemia yang berkembang lambat dengan gejala awal anemia berat, ada kelemahan pada tubuhnya, ada palpitasi, kepala terasa ringan sampai dengan kejadian sesak nafas. Jadi pasien-pasien mengalami anemia megaloblastik kasusnya tidak banyak, tetapi dia biasanya tidak efektifnya akibat kekurangan dari koenzim zat asam folat. Sebenarnya gejalanya memang hampir sama dengan yang lain. Kenapa dibilang dia sampai sesak nafas? Karena ketidakmampuan jantung untuk mensuplai oksigen dari suplementasi darah yang tidak tercukupi. Ya. Gambaran pada laboratoriumnya adalah terjadi anisopoikilositosis dan makrositik oval, terjadi basophilic stippling, Howell Jolly bodies, ya, dan Cabot finger. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah terjadi adanya gambaran eritrosit dengan inti megaloblastik. Ya, jadi eritrositnya dia membesar, isinya biasanya tidak terlalu padat ya. Kemudian gambaran retikulositnya rendah karena tidak dapat memproduksi sel darah merah dengan baik. Terjadi kegagalan untuk memproduksi sel darah merah akibat asam folat. Ya, biasanya juga tampak kita bedakan dengan gambaran anemia aplastik ya. Kemudian kita lihat volumenya atau MCV-nya. MCV-nya kan normal 80 sampai 100 ya, jadi sampai 100 sampai 150. Jadi perubahan bentuk dari sel darah merah tersebut. Ada gambaran leukopeni, ada gambaran trombositopenia yang paling sering, ya, terjadi hipersegmentasi neutrofil, kemudian sel darah trombositnya yang mengecil, tapi pada saat kita lakukan bone marrow atau pengambilan gambaran susun tulang, didapatkan ada hiperplasia eritroid, ya, dengan gambaran megaloblastik, gambaran sideroblas yang meningkat, bilirubin dan serum besi ferritnya meningkat, laktat dehidrogenasenya akan meningkat, dan disosiumnya pun akan meningkat. Jadi terdapat penambahan dari jumlah dari sumsum tulang itu sendiri. Diferensial diagnosisnya adalah anemia defisiensi vitamin B12 dan anemia defisiensi asam folat. Ya, maksudnya apa? Pada gambaran pasien dengan anemia defisiensi B12 dan anemia defisiensi asam folat, keduanya sama-sama didapatkan anemia megaloblastik. Tetapi untuk kasus-kasus megaloblastik bisa juga diakibatkan bukan akibat dari defisiensi folat dan defisiensi B12, yaitu salah satunya adalah anemia aplastik. Kenapa kasus megaloblastik ini jarang ditemukan? Karena didapatkan berbagai kerancuan. Apakah benar memang diakibatkan oleh proses autoimun? Ataukah benar memang diakibatkan oleh proses kegagalan produksi? Ataukah memang diakibatkan oleh proses defisiensi? Maka anemia megaloblastik dipecahkan lagi menjadi anemia defisiensi B12 dan anemia defisiensi asam folat. Ya, jadi kita hampir jarang menggunakan dengan defisiensi megaloblastik. Nah, terapinya adalah kalau andai kata memang dia mengalami defisiensi asam folat, kita berikan asam folat oral. Tapi kalau memang dia mengalami defisiensi vitamin B12, maka kita berikan B12 oral ataupun parenteral. Ya, jadi kalau dilihat untuk anemia defisiensi yang megaloblastik, itu adalah suatu gambaran dari bentuk dari sel darah merah tersebut. Tetapi kalian harus menerjemahkan kira-kira apakah memang terjadi defisiensi B12 ataukah memang terjadi defisiensi asam folat. Sampai dengan pada kasus anemia aplastik bisa didapatkan gambaran megaloblastik ataupun didapatkan gambaran makrositik. Ya. Kemudian berikutnya adalah autoimun hemolitik anemia. Biasanya terjadi akibat timbul kerusakan pemecahan dari sel darah merah tersebut
yang kita bilang dengan hemolisis. Dia bisa diakibatkan oleh autoantibody terhadap eritrosit, ya, akibat dari kebodohan dari sel darah merah tersebut yang merusak diri sendiri. Normalnya sel darah merah terbentuk selama 90 hari sebagai hidupnya, tetapi dia bisa pecah menjadi 45 atau 30 hari. Nah, klasifikasi ada primer ataupun sekunder, ada warm, cold, ataupun mixed reaction. Di sini primer atau sekunder ada penyebab etiologinya, ya, bisa akibat dari awal yang kita tidak ketahui kenapa terjadi kerusakan genetiknya, bisa juga akibat dari sekunder ataupun yang didapat, bisa akibat dari virus, bisa akibat dari benzene, bisa diakibatkan oleh kelainan dari pembentukan. Tetapi untuk warm cold ataupun mixed reacting adalah suatu kejadian untuk terjadi aktivitas autoimunnya pada saat suhu hangat atau pada saat suhu dingin ataupun pada campuran. Nanti ada juga sebelah. Dan ini adalah klasifikasi untuk autoimun hemolytic anemia. Jadi kalau kalian mendapatkan warm autoantibody type, jadi pada saat tubuh mencapai suhu di atas 37 derajat Celcius, maka autoantibody akan bereaksi. Ya, jadi misal pasien tersebut panas demam akibat demam berdarah. Loh, kok suhunya di atas 37, 38 apa 40. AIHA-nya efektif, dia akan muncul AIHA-nya. Ya. Jadi kalau pada pasien-pasien seperti ini, maka biasanya kita harus hati-hati jangan sampai mengalami kasus infeksi. Pada kasus-kasus yang cold autoantibody type, biasanya pasien-pasien tersebut mengalami gangguan pada saat suhunya berada di bawah suhu 37 derajat Celcius. Ya. Tapi yang mixed cold atau warm autoantibodies biasanya dia tidak tertentu berdasarkan suhu. Dia bisa suhu panas, dia bisa suhu dingin, dia bisa akan mengalami autoantibody dan mengakibatkan autoimun hemolytic anemia. Nah, ini berdasarkan dari penyakit dasarnya. Ya, kalau primary atau idiopathic autoimun hemolytic anemia atau AIHA itu biasanya tidak diketahui penyebabnya apa. Tapi kalau yang secondary bisa akibat limfoproliferatif, akibat lupus autoimun, bisa akibat dari infeksi, bisa akibat dari tumor, akibat dari colitis ulceratif atau inflamasi, akibat dari obat-obatan seperti metidopa, bisa juga akibat dari virus itu sendiri. Nah, etiologinya bagaimana? Etiologinya dan patogenesisnya memang pasien tersebut didapatkan pada semua umur, didapatkan pada insiden yang menikah dengan pertambahan umur, kemudian pada AIHA yang sifatnya sekunder, biasanya terjadi gangguan regulasi imunologi. Apa yang terjadi gangguan regulasi imunologi pada saat pasien mengalami autoimun seperti lupus? Ya, metidopa ternyata juga dapat menginduksi antibodi. Jadi tubuh itu akan menjadi tidak sensitif terhadap sesuatu dan menjadi mengalami kebodohan. Ya, maksud reaksi hipersensitivitas tipe 3 pada pasien tersebut. Nah, gambaran klinisnya adalah dengan gejala anemia, ya, lemah, letih, lesu, ya, tidak bisa berespon dengan baik. Lucunya pada AIHA karena terjadi lisis pada sel darah merah, maka akan terjadi ikterik. Ya. Onsetnya akan lebih lambat, kemudian pasien pada umumnya tampak normal dan didapatkan splenomegali. Pertama kali dapat tampil pada awal kehamilan. Jadi jangan heran kalau pasien-pasien hamil ternyata dikatakan bahwa pasien tersebut kok seperti ikterik ya, dibilang itu. Apakah memang ini terjadi akibat kekurangan nutrisi makanan? Maka disebutkan defisiensi zat besi. Ternyata didapatkan adanya pada kehamilan karena reaksi radang. Ingat, ada warm or cold. Jadi kalau pada saat dia hangat, biasa pada hamil kan akan menjadi lebih hangat tubuhnya. Maka AIHA-nya akan muncul di situ. Nah, gambaran laboratorium biasanya anemia ringan sampai dengan anemia berat dengan kondisi gawat darurat. Ada polikromasi, ada retikulositosis, ada sklerosit, ada gambaran eritrosit yang berfragmen-fragmen, ada gambaran fagositosis eritrosit oleh sel monosit, ya. Jadi monositnya banyak, lalu memakan atau mengambil untuk eritrosit yang sudah rusak tersebut. Ada Evans syndrome dengan AIHA dengan trombositopenia, ya. Ya, jadi kalau kamu mendapatkan trombosit rendah, gambarannya adalah seperti gambaran DHF demam berdarah dengue. Trombosit sampai 2.000 sampai 4.000, ya, normalnya 150.000 sampai 450.000. Ternyata anemia juga. Dia mempunyai gambaran pas dilacak untuk transfusi, ternyata didapatkan adanya komtes yang positif ke arah anemia hemolytik autoimun.
praktis dikatakan adalah Evans syndrome. Kamu jangan lupa ya, Evans syndrome yaitu AIHA yang disertai dengan gambaran trombositopenia. Pada saat dilakukan biopsi sentuh tulang, maka kamu akan mendapatkan gambaran hiperplasia eritrosit, ya. Eritrosit tampak besar, ya, tapi tampak terjadi kerusakan itu pada sumsum tulangnya. Bilirubin total tampak meningkat, terutama pada bilirubin indirect atau unconjugated, ya. Haptoglobulinnya rendah, laktik dehidrogenasnya meningkat atau LDH-nya meningkat. Jadi LDH adalah suatu penanda penyakit yang sifatnya berat, ya, baik jantung, autoimun, lupus dan sebagainya. Pada serologi kita bisa pemeriksaan COMTES yang paling sering, baru yang kedua adalah pemeriksaan DAT. Ya, jadi kamu lakukan pemeriksaan COMTES, biasanya pada PMI kita bisa lakukan pemeriksaan pada saat kamu mau transfusi darah. Terapinya, jika memang DAT-nya positif atau COMTES yang positif, kita observasi. Jika tidak ada hemolisis dan hematokritnya stabil, maka kita cukup dilakukan monitoring saja. Transfusi PRC tidak diperlukan sampai dengan HB di bawah 6, baru kamu bisa lakukan transfusi PRC atau packet red cell. Dalam keadaan tertentu, kita lakukan washed red cell. Ya, kita lakukan pada saat kondisi memang perdarahan hebat, kamu berikan washed red cell atau sel darah merah yang sudah dibersihkan. Kita bisa berikan steroid berupa prednisone dan methylprednisolone. Kita bisa lakukan splenektomi ataupun imunosupresan, cyclophosphamide dan azathioprine. Nah, prognosisnya untuk kasus AIHA di sini secara preliminary tidak dapat diramalkan, dia bisa dapatkan remisi atau relapse, ya. Survival rate-nya 10 tahun. Biasanya kalau yang terjadi pada primernya biasanya anemia atau gambaran komplikasi berupa di vein thrombosis dan emboli paru sampai terjadi kerusakan pada bagian limpa. Maka kejadian-kejadian kardiopulmonal pada kasus-kasus seperti ini harus dihati-hatikan, ya. Karena biasanya terjadi serangan jantung atau terjadi emboli di situ, ya. Nah, sekundernya prognosisnya tergantung dari penyakit dasar. Angka mortalitasnya 10-30%, kemudian infeksinya biasanya akibat dari respon glukokortikoid yang cukup baik. Jadi pada saat kamu melihat prognosisnya, maka kamu harus targetkan untuk tidak mengalami gangguan-gangguan berupa anemia, DVT, dan emboli paru, supaya tidak mendapatkan kejadian kematian lebih cepat. Ya, survival rate-nya bisa sampai 10 tahun kok, sekitar 70%. Saya mendapatkan pasien Evans syndrome itu survival rate-nya sekarang sudah sampai umur tahun ketiga. Ya, saat ini pasien ongoing dengan Evans syndrome, dan saat ini keadaan medisnya masih bagus. Kita masih mempunyai 7 tahun lagi. Ya, tapi jangan bilang 7 tahun lagi, siapa tahu umur kita sudah dicabut dan kita nggak tahu. Ya, jadi untuk pasien-pasien dengan AIHA, kalian bisa evaluasi pasien-pasien tersebut dan lihat apakah memang terjadi lisis apa enggak. Pada saat kamu mendapatkan pasien anemia, tolong lihat yang pertama antara pucat dan ikterik. Kalau kamu mendapatkan pasien itu pucat, maka biasanya akibat dari defisiensi, akibat dari kegagalan pembentukan, atau akibat dari malnutrisi. Tapi kalau kamu mendapatkan dengan gambaran ikterik, maka kamu akan mendapatkan gambaran lisis. Lisis itu bisa diakibatkan dari AIHA, ya, atau imunohemolytic anemia, ya, ataupun bisa diakibatkan oleh dari infeksi seperti malaria, ya, leptospirosis. Ya. Jadi pada saat kamu mendapatkan dua diagnosis tersebut, contoh saya mengeluarkan kasus soal berupa pasien didapatkan pucat dan kemudian ada ikterik, maka kamu harus singkirkan defisiensi besi, kamu harus singkirkan defisiensi folat, dan kamu harus singkirkan tentang anemia aplastik. Ya, jika anemia aplastik kamu dapatkan dengan hepatomegali, maka kamu juga harus singkirkan. Ya, oke. Ada yang bertanya nggak di situ? Sampai asar ya, mohon maaf ya. Ada yang bertanya tidak? Bingung ya? Jadi gini, intinya pada saat kalian mendapatkan pasien-pasien dengan anemia, yang pertama pasti kalian akan mudah mendapatkan dengan keluhan lemah, letih, lesu. Ya, pasien tidak semangat, pasien tidak dapat melakukan aktivitas dengan baik,
Tetapi kalian harus bedakan antara ikterik sama pucat. Saya selalu ulang ini terus karena banyak yang lupa pada saat kalian sebutkan, dok dia pucat. Pucatnya kenapa dek? Itu pas terjaga. Karena hemoragik dok, benar nggak hemoragik? Ada ikterik nggak? Nggak ada. Atau ada ikterik nggak? Ada. Berarti ada lisis. Kalau lisis berarti hemoragiknya udah sampai kerusakan pada sel darah ataupun intravaskuler. Maka biasanya terjadi di IC atau disseminated koagulasi atau pasien tersebut mengalami sepsis. Maka kalau andai kata kamu mendapatkan pasien tersebut sudah sampai ikterik, kemungkinan besar ya bukan anemia akibat perdarahan lagi, tapi sudah kerusakan pada intravaskular. Ya, tapi kalau andai kata kamu mendapatkan ikterik only, dia datang dengan pasien dokter jaga, datang dengan dok, pasien pucat dengan ikterik saja dok, tidak ada perdarahan. Ternyata pas diperiksa HB-nya 4,2 gitu ya, HB-nya 4,2. Oke, kira-kira panas apa dingin suhunya? Suhunya dingin dok, berapa? 35,6, berarti cold AIHA. Cold AIHA ya, curiga ya. Coba kita gambaran darah tepi, kita lihat. Ataupun kita periksa ANA-IF, ANA profilnya. Untuk melihat apakah memang dia suatu proses autoimun. Ternyata ANA-IF-nya atau dsDNA-nya ternyata mengarahkan ke arah lupus erythematosus systemic. Oke, dia namanya AIHA. Ya, jadi kasus-kasus yang saya akan keluarkan, salah satunya adalah inti di pucat dan ikteriknya dahulu. Gejala anemia pasti khas, kalian akan bisa tahu. Tapi kalau kalian nggak bisa membedakan antara pucat dan anemia dan ikteriknya, maka kalian akan gagal untuk menjawab pertanyaan itu. Begitu? Ada yang bertanya? Nggak ada ya? Sepertinya cukup, dok. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, kita sudahi saja dulu. Mohon maaf, saya terlambat. Tadi saya lupa, saya kira masih jam 1, tapi udah jam 2. Nanti untuk perkuliahan selanjutnya, masih ada lagi nggak perkuliahan selanjutnya? Jam 3:30 ada perkuliahan lagi ya? Ada, dok. Habis ini ada. Ya udah, kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf dan semoga kita selalu terjaga dalam kesehatan selalu dan sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dok. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Selalu, Dok. dok. Terima kasih, dok. Sehat selalu, Dok.